Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya In Inayah, NIM 19082021558, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, semester 4 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai transaksi kerjasama bagi hasil. Nah, adapun transaksi kerjasama bagi hasil ini itu ada 4 ya. Yang pertama ada musyarakah, yang kedua ada mudharabah, yang ketiga ada muzaroah, yang keempat ada musaqah. Yang pertama, musyarakah. Apa sih musyarakah? Musyarakah ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana secara bersama-sama. Adapun keuntungan dan kerugian itu dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu perjanjian. Ya. Hukum dari musyarakah sendiri yaitu boleh ya. Adapun landasan hukumnya yaitu tercantum dalam Al-Quran surat Shad ayat 24 dan surat An-Nisa ayat 12, kemudian tercantum juga dalam hadis, ijma dan juga qiyas. Nah, dalam musyarakah ini tentunya terdapat rukun dan syarat. Adapun rukun dari musyarakah sendiri yang pertama yaitu sigo atau ijab dan kabul, kemudian yang kedua al-aqidain atau subjek perikatan, di mana syarat menjadi anggota perserikatan itu yaitu harus orang yang berakal, kemudian balik, kemudian merdeka. Nah, kemudian rukun yang ketiga yaitu makhluk akad atau objek perikatan, di mana objek perikatan ini meliputi modal dan kerjanya. Selain memiliki rukun, tentunya juga terdapat syarat ya, syarat dalam musyarakah sendiri. Nah, adapun syarat dari musyarakah ini yang pertama yaitu mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing pihak yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. Kemudian yang kedua yaitu anggota serikat itu harus saling mempercayai, di mana dalam akad musyarakah ini kan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, jadi semuanya itu harus saling mempercayai ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik itu berupa mata uang ataupun berupa bentuk lain. Yang kedua yaitu ada mudharabah. Mudharabah ini adalah kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama ini sebagai pemilik modal atau sahibul mal yang akan memberikan modal seluruhnya, dan pihak yang lainnya sebagai pengelola modal atau mudharib. Nah, dalam akad mudharabah ini, keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu awal perjanjian. Adapun kalau misalnya mengalami kerugian ini akan ditanggung oleh si pemilik modal. Kalau misalkan kerugian tersebut itu bukan akibat dari lalainya pihak pengelola. Nah, hukum dari mudharabah ini boleh ya. Adapun landasan hukumnya itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189, kemudian dari hadis, ijma dan juga qiyas. Nah, dalam akad mudharabah ini tentunya juga sama yang mempunyai rukun dan syarat, di mana rukun dan syaratnya itu harus terpenuhi. Adapun rukun dari mudharabah sendiri yang pertama yaitu adanya pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, kemudian yang kedua adanya orang yang bekerja yaitu pengelola modal, kemudian yang ketiga akadnya dilakukan oleh antara pemilik modal dengan pengelola, kemudian yang keempat adanya mal, harta pokok atau modal, kemudian yang kelima adanya amal yaitu bidang pekerjaan atau proyek pengelolaan, kemudian yang keenam adanya keuntungan. Nah, selain dari rukun tersebut tentunya juga ada syarat ya, syarat-syarat yang harus ada pada akad mudharabah. Yang pertama yaitu modal yang diserahkan itu harus berupa uang tunai, kemudian orang yang akan melakukan akad itu harus mampu melakukan tasarruf. Jadi kalau misalkan akadnya itu dilakukan oleh anak kecil, maka akad mudharabah tersebut hukumnya tidak sah ya, batal. Kemudian modalnya juga harus jelas, dan yang terakhir persentase keuntungannya itu antara pemilik modal dengan pengelola modal juga harus jelas gitu ya. Yang ketiga yaitu muzaroah. Muzaroah ini adalah transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan ini nantinya akan memberikan lahan pertanian dan juga bibit kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dengan imbalan akan diberikan bagian tertentu atau persentase dari hasil panen.
Nah, praktek muzaraah ini itu mengacu pada prinsip profit and loss sharing, di mana hasil akhirnya akan menjadi patokan dalam praktek muzaraah ini. Nah, jadi kalau misalkan hasil pertanian itu mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi antara pemilik lahan dengan si penggarap. Adapun kalau misalnya mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama antara pemilik lahan dan juga penggarap. Nah, muzaraah ini tuh ada ulama yang membolehkan praktek muzaraah dan ada juga ulama yang tidak membolehkan. Adapun ulama yang membolehkan praktek muzaraah ini tuh mengacu pada Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 dan juga hadis. Nah, dalam praktek muzaraah ini tentunya terdapat rukun dan syaratnya. Adapun rukun dari muzaraah ini yang pertama yaitu sigot atau ijab kabul, kemudian yang kedua yaitu akidain, yaitu orang yang berakad, kemudian yang ketiga objek akad muzaraah ini yakni tanah yang akan dikelola dan bibit, usaha atau pengelolaan tanah, dan juga laba atau hasil buah atau tanaman. Kemudian selain dari rukun tentunya juga ada syarat ya. Adapun syarat dari muzaraah sendiri yang pertama yaitu yang berhubungan dengan orang yang berakad harus memayit dan mampu bertindak atas nama hukum. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan benih yang disediakan oleh pemilik lahan ini harus jelas dan dapat ditanam. Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan tanahnya kelola itu harus tanahnya bisa ditanami untuk dipanen. Kemudian batas-batasnya juga harus jelas. Kemudian pemilik lahan ini tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan lahan. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan hasil panen. Yang pertama yaitu pembagian hasil pengelolaan tanah ini harus sesuai dengan akad. Kemudian hasil panen itu harus milik orang yang berakad. Kemudian pembagian hasil panen ini harus sudah diketahui. Kemudian yang keempat itu tidak boleh ada tambahan. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya yaitu syarat yang kelima yaitu yang berhubungan dengan waktu kerjasama juga harus jelas supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian syarat yang terakhir dari akad muzaraah ini yaitu yang berhubungan dengan alat disarankan disediakan oleh pemilik lahan. Yang keempat yaitu ada musaqah. Musaqah ini adalah suatu akad atau kontrak kerjasama antara pemilik kebun dengan pekerja untuk mengurus, merawat kebun dengan baik. Dan perolehan hasilnya itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan waktu kontrak. Nah, jadi si pekerja ini itu hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan juga merawat kebunnya. Nah, musaqah ini itu hukumnya boleh ya. Adapun landasan hukum dari musaqah sendiri yaitu tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, kemudian hadis, ijma dan juga qiyas. Nah, dalam musaqah ini tentunya terdapat rukun dan syaratnya, di mana rukun dan syaratnya itu harus terpenuhi. Adapun rukun dari musaqah sendiri yang pertama yaitu akad atau ijab kabul, kemudian yang kedua adanya pihak yang bertransaksi, kemudian yang ketiga adanya lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek musaqah, kemudian yang keempat yaitu adanya kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola kebun, kemudian yang kelima adanya kesepakatan tentang presentasi bagian yang didapat dari hasil musaqah. Selain rukun tentunya ada syaratnya. Adapun syarat dari musaqah sendiri yang pertama yaitu sigot atau ijab kabul antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua harus terpenuhinya syarat orang yang bekerja sama dalam akad musaqah ini adalah orang yang bertindak sesuai dengan hukum, yaitu harus balik dan juga berakal. Kemudian yang ketiga yaitu objek dari akad musaqah ini harus berupa pohon yang berbuah. Namun juga diperbolehkan nih apabila pohonnya tidak berbuah asal dapat diambil manfaatnya. Kemudian yang keempat yaitu ketika panen tiba, hasil panen tersebut ini adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai dengan perjanjian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.